Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sini kita akan mewawancarai direktur dari university. Sebutlah kita akan mewawancarai seputar teknologi komunikasi dan informasi. Nah, langsung saja kita akan mewawancarai beliau. Silahkan Mas, perkenalkan. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gray Zain Syahputra, bisa dipanggil Gray. Saat ini sebagai co-founder sekaligus direktur dari Neoversity School of Software Engineering. Oke, sudah perkenalkan ya. Nah, terus yang pertama bisa ceritakan Mas seputar university ini, bagaimana awal mula perusahaan ini dibentuk, atau mungkin dari ide Masnya sendiri atau mungkin dari kawan-kawan atau gimana? Ya, Neoversity sendiri merupakan suatu lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang teknologi. Jadi awal mulanya Neoversity itu didirikan sebagai salah satu bentuk bahwasanya ke depan perkembangan teknologi ini akan semakin pesat dan cepat, sehingga kita juga harus mempersiapkan talenta-talenta digital khususnya di bidang programming dan teknologi ini biar bisa menjangkau semua kalangan. Jadi tidak harus ataupun tidak semua yang hanya berkesempatan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi khususnya di jurusan informatika misalnya, tapi university ini juga didirikan untuk semua orang, semua anak-anak muda yang akan belajar ataupun ingin mengembangkan skillnya di bidang software engineering. Seperti itu. Oke. Berarti ini bergerak di bidang IT ya Mas ya? Ya. Terus terkait dengan visi misi dari university ini, apa yang mengandung teknologi informasi dan komunikasi? Ya, sudah tercermin di dalam sebuah namanya bahwasanya university merupakan School of Software Engineering. Tentu semua kegiatan yang ada di sini sudah menerapkan teknologi-teknologi terbaru untuk dipelajari. Nah, seperti itu. Misal akhir-akhir ini berkembang cepat tentang AI, misal artificial intelligence yang sudah memasuki ataupun merubah cara kita bekerja. Nah, kita juga sebagai lembaga pendidikan khususnya tidak bisa mengabaikan ataupun harus mengadaptasi teknologi tersebut sebagai bentuk adaptasi agar kita talenta-talenta muda khususnya tidak ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang baru. Terus teknologi informasi dan komunikasi apa sih Mas yang digunakan di university ini? Mungkin dari guru-gurunya, mungkin dari siswa-siswanya, itu gimana? Ya, jadi di sini nantinya para siswa kita nyebutnya diajari ataupun dilatih, dimentorin untuk belajar programming. Ada beberapa bidang terutama di programming itu, misalnya ada front end development, di mana di sini para siswa juga akan belajar
seputar bagaimana membuat tampilan website yang ataupun sistem lah yang interaktif dan dinamis seperti itu. Jadi kalau kita membuka suatu website misalnya, tugas front end itu bagaimana antara user kita sebagai pengguna dengan teknologi yang kita gunakan itu bisa interaktif dan dinamis gitu. Jadi secara user experience maupun user interface juga memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ataupun sistem tersebut. Nah, ada juga di bidang back front end sudah, ada juga di bidang back end development, di mana tugasnya di sini siswa juga akan mempelajari untuk membangun sebuah fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, kita kalau misal menggunakan sebuah aplikasi ataupun website, tentu ada fungsi-fungsi yang harus berjalan di balik layar gitu. Jadi front end itu hanya tampilan depannya, tapi yang mengoperasikan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem ataupun di dalam website tersebut adalah tugasnya di back end development. Bagaimana kita misal klik tombol daftar, nanti larinya kemana, ngisi form, nanti formnya itu diisi, terus ditaruhnya di mana, itulah tugas back end development. Itu mengatur di balik front end ataupun di balik tampilan yang ada di sebuah sistem ataupun aplikasi. Nah, tapi pada sampai detik ini perkembangan itu kan cukup dinamis dan cukup cepat, jadinya kita juga mengadaptasi ataupun berinovasi dengan menggunakan ataupun menerapkan AI programming. Jadi saat ini para programmer ataupun para siswa yang ada di sini sudah tidak lagi belajar secara konvensional, tapi juga sudah menggunakan teknologi-teknologi terbaru seperti AI dan deep learning dan sebagainya untuk membantu proses belajar, bahkan nantinya bisa diterapkan untuk proses selama dia nantinya bekerja secara profesional, sehingga apa? Biar saat ini orang-orang ataupun talenta-talenta yang terus akan di ke depan itu harus bisa menggunakan AI dengan efisien untuk mempercepat produktivitas masing-masing. Oke. Kan tadi sudah ya menerapkan teknologi informasi di university. Nah, terus selama menerapkan itu ada kendala nggak dari saat mengimplementasikan teknologi di sini? Ya, kalau kendala pasti ada, karena kita juga sistemnya di sini belajar, jadi semua kendala itu menurut saya sangat dimaklumi. Mungkin masih baru pertama belajar coding, baru pertama menggunakan teknologi yang terbaru, bisa saja secara input, secara penggunaan masih belum stabil ataupun belum belum sesuai. Tapi dengan langkah-langkah tersebut, ya itu merupakan hal yang proses ataupun sebuah proses untuk mempelajari sebuah teknologi yang baru. Tentunya kita kalau tidak pernah tidak pernah mengalami kesalahan dalam menerapkan sebuah ilmu baru ataupun teknologi yang baru, ya berarti kita tidak pernah mencoba hal-hal yang baru. Karena setiap kita mencoba hal-hal yang baru pasti ada kendala-kendala, pasti ada istilahnya problem yang mungkin belum dihadapi sebelumnya. Tapi dengan kita mencoba, dengan kita belajar, dengan kita sudah mengimplementasikan teknologi ataupun ilmu-ilmu yang baru, tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman yang bisa tidak kita ulangi di kemudian hari dengan adanya pengalaman-pengalaman tersebut. Ya tentu pasti ada kendala-kendala, tapi kita tidak berpuas diri dengan ataupun tidak
tiba-tiba langsung berhenti untuk belajar karena mengalami kendala-kendala, enggak. Itu menjadi sebuah proses kita untuk mempelajari hal-hal yang lebih baru. Tapi kalau misal mau masuk di sini Mas, cuma saya nggak ngerti apa-apa nih, saya nggak ngerti IT apa dan sebagainya. Nah, ketika masuk di sini tuh apakah langsung gimana ya? Dari awal-awal dulu atau mungkin pembelajaran ini langsung diterobos langsung gitu? Gimana? Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwasanya IT itu university itu didirikan untuk semua orang, buat semua talenta-talenta anak muda walaupun bukan dari jurusan IT itu sendiri. Misal ada salah satu contohnya saja, dulu ada salah satu siswa yang belajar di sini dari salah satu ya kampus ternama lah di Jogja, dari jurusannya itu non IT, bahkan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan IT. Mungkin kalau Ilkom mungkin masih sedikit menyerempet ke digitalisasi lah gitu, misal kayak desain ataupun video editing dan sebagainya, itu masih cukup familiar. Tapi di siswa ini belajarnya dulu jurusannya bukan dari ilmu, istilahnya jauh banget lah dari ilmu IT, itu peternakan yang berkaitan dengan ternak malah gitu. Tapi saat itu masuk di sini belajar selama sekitar 6 bulan, itu saat itu ngambil di di front end development ya. Akhirnya selama 6 bulan dengan semangat untuk terus belajar, untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru di luar jurusannya mungkin, atau bahkan di luar kemampuannya ataupun di luar skillnya yang biasa. Akhirnya saat ini dia sudah bekerja di Jakarta dan sudah menjadi seorang front end developer juga, sebagai programmer yang sebelumnya tidak disangka-sangka akan menjalani pekerjaan tersebut gitu. Tapi dengan kita mempelajari hal-hal baru di luar jurusan kita, misal Ilkom belajar coding, jurusan ekonomi belajar coding, misal ada jurusan sastra Inggris, sastra Arab, Prancis, semuanya, semua bidang misal mau belajar coding, tentu akan mempunyai kesempatan yang lebih luas daripada teman-temannya saja yang hanya belajar di salah satu ilmu tertentu saja. Tapi dengan kita adanya Neoversity, semua orang bisa belajar dari awal, bahkan dari orang awam pun yang tidak mengerti apa-apa sebelumnya, kita belajar bareng di sini untuk bisa mempunyai kesempatan yang lebih luas, mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di era yang serba tidak pasti ini tantangannya secara ekonomi, secara persaingan sekarang sudah dinamis banget. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, khususnya anak-anak muda yang masih memasuki masa-masa produktif untuk belajar, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Tidak harus belajar di sini ya, saya tidak mengharuskan belajar di sini, tapi belajar dimanapun. Saat ini sudah belajar, sudah bisa dari mana saja dengan adanya AI, bisa dengan adanya Google, YouTube, TikTok, semuanya bisa menjadi saran untuk belajar. Tinggal bagaimana kita sebagai anak muda mau tidak mengambil kesempatan-kesempatan tersebut. Bagaimana university ini mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ya di zaman ini terus berubah lah, teknologi ini semakin maju dan maju. Nah, bagaimana university ini? Ya, jadi sejak awal memang kita sudah komitmen dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kita setiap tahun pasti ada teknologi-teknologi yang baru yang terus kita implementasikan di sini, kita adaptasikan di sini. Misalnya pada tahun 2022, pada tahun 2021-22 lah intinya, saat itu lagi lagi tren lah dengan teknologi blockchain. Ada blockchain, ada NFT dan sebagainya. Kita saat itu juga kita
mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tersebut, berkaitan dengan blockchain, NFT dan lain sebagainya. Jadi kita tidak diam diri, tidak stagnan untuk mempelajari hal-hal yang baru, bahkan sampai detik ini pun kita terus mempelajari hal-hal yang baru, terutama di bidang AI ya, di bidang artificial intelligence, bagaimana bidang teknologi tersebut bisa membantu proses belajar, bisa membantu produktivitas kerja. Itu terus kami adaptasi sebenarnya. Jadi apapun ke depan teknologi yang baru yang akan berkembang 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 tahun ke depan dan sebagainya, kita siap untuk mempelajari, siap mengimplementasikan. Jadi kalau kita tidak cepat mengambil peran di teknologi-teknologi yang terus berkembang ini, kita akan ketinggalan. Jika ya mungkin teknologi kan ya zaman sekarang berubah-ubah lah. Nah, terus menyangkut dengan keamanan data nih Mas. Nah, ini di sini tuh cara mengelolanya keamanan data itu bagaimana? Ya, di era internet saat ini semuanya sudah borderless, nggak ada yang benar-benar aman sebenarnya. Siapa yang bertanggung jawab dengan keamanan ini ya sebenarnya diri kita masing-masing. Jadi tidak kita tidak bisa mempercayai siapapun orang tersebut untuk bisa menjaga keamanan kita, menjaga keamanan data pribadi kita. Itu tidak ada yang bisa menjamin untuk itu. Bahkan kalau kita ketahui beberapa tahun terakhir ini banyak banget lah istilahnya pencurian data ataupun kebobolan data, hacking dan sebagainya itu sangat banyak, apalagi di kalangan instansi pemerintahan itu sangat banyak banget itu. Jadi siapa lagi yang bisa kita akan percayai dengan keamanan data ini? Yang nggak ada, nggak ada yang bisa kita percayai kecuali diri kita sendiri. Nah, semua keamanan tersebut bisa kita kontrol sendiri sebenarnya. Jadi kita sebagai anak-anak muda yang sudah terlahir, mungkin sekarang generasi teman-teman saat ini itu sudah masuk ke Gen Z ya gitu. Jadi di mana saat sudah lahir ataupun sudah memasuki usia sekolah, sudah dikenal ataupun sudah mengenal IT, sudah mengenal smartphone dan sebagainya. Ya kalau tidak diedukasi dari saat ini bagaimana orang-orang anak-anak muda itu bisa harus menjaga keamanan datanya sendiri, ya saya kira semua tidak ada yang bisa menjamin sebuah instansi kita memberikan data ke salah satu instansi dan sebagainya, tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya data yang kita berikan benar-benar aman, benar-benar dimanfaatkan dengan tujuan yang seharusnya. Tapi ya tidak ada yang bisa menjamin itu. Yang bisa menjamin keamanan itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita harus bisa memproteksi data kita, mana yang harus di public, mana yang harus di sisi private, seperti itu. Mungkin masalah keamanan data ya mungkin ya sangat sulit lah, tergantung dari kitanya masing-masing. Nah, kalau sekarang mungkin harapan untuk berkembang, nah ini kan biar university ini berkembang tuh harapannya bagaimana sih Mas, agar university ini berkembang terkait dengan teknologinya? Ya, salah satu caranya ya hanya bisa hanya berinovasi terus, kreatif, berinovasi, harus kreatif, harus bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Apapun perkembangan teknologi yang ada, kita harus bisa mempelajari, bisa harus mengimplementasikan hal tersebut. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa berkembang kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak beradaptasi
dan melakukan gerakan-gerakan yang memang seharusnya itu menjadi apa ya, hal yang positif untuk terus eksis di dunia teknologi informasi ini. Jadi kuncinya harus tetap berinovasi, kreatif, berkarya, dan terus beradaptasi dengan perkembangan apapun. Ya mungkin itu jadi pertanyaan wawancara kita terakhir, dan mungkin kita selanjutnya cukup sampai di sini. Eh, Terima kasih untuk Mas Gre yang telah menyempatkan waktunya walaupun sangat mepet ya Mas. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Salah kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.